Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu ini. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, masih tentang bab harta benda atau kebendaan. Namun materi pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan kajian terhadap ragam atau jenis-jenis harta. Yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu harta atau benda, kemudian bagaimana pandangan para ulama terkait dengan harta benda tersebut. Kemudian dibahas juga kedudukan dan fungsi harta. Nah, hari ini kita akan fokuskan materi kajian kita untuk membahas terkait materi ragam-ragam atau jenis-jenis harta. Bagi yang membawa alat tulis silahkan, karena ini agak sedikit teoritis ya. Jadi kalau hanya difahami atau disimak saja mungkin lupa nantinya. Ada istilah-istilah baru sebetulnya. Baik, sebelum kita memulai ya materi hari ini terkait dengan jenis atau macam-macam harta, kita akan membahas terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa poin terkait anjuran untuk memiliki harta serta giat berusaha. Di sini ada 5 poin, Ibu Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan anjuran untuk memiliki harta serta bergiat untuk berusaha. Pertama, di sini kata para ulama, para nabi ya atau para anbiya itu berusaha untuk dirinya sendiri, untuk bekal hidupnya. Artinya para nabi pun dia bekerja ya untuk kehidupan dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis itu Nabi Daud alaihissalam ya, dia melakukan pekerjaan ya dengan tangannya sendiri itu ya, biyadihi, dengan tangannya sendiri ya. Nanti bisa lihat di dalam surah Saba ayat 10 sampai ayat 11 ya, terkait bahwasanya para nabi itu dia berusaha untuk mencukupi kehidupan dengan cara bekerja. Kemudian yang kedua, anjuran untuk memanfaatkan serta memakan rezeki ya yang halal ya. Ini banyak sekali ya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, kata Allah, wahai manusia. Ini yang diseru bukan hanya orang-orang beriman saja. Seluruh manusia di sini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi ya. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, kata Allah, yang halal dan yang thayyib ya. Nah, sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwasanya ya, kalau halal itu ditinjau dari aspek syariahnya ya, ditinjau dari aspek syariah ini halal ya, artinya dia adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi secara syariah. Nah, kalau thayyib itu lebih kepada aspek medis biasanya ya. Nah, jadi ada perbedaan nampaknya antara kalimat halal dengan kalimat thayyib ya. Kata Allah, makanlah makanan yang halal dan makan yang thayyib
ya. Bukan hanya yang halal saja, tapi juga yang thayyib, ya, yang baik. Ya, ini ditinjau dari aspek medis. Kemudian juga yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan umatnya untuk bekerja, ya. Makanya di dalam beberapa keterangan hadis, bahkan keterangan Al-Quran banyak disebutkan, ya. Contohnya faida qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, ya. Bahwasanya kalau sholat telah dilakukan, ya, telah selesai mengerjakan ibadah sholat, ya, ibadah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, ya. Bertebaranlah kalian di muka bumi, ya, kata Allah, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Bekerjalah, gitu kan? Ini ayat ini menjelaskan ketentuan tentang keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Yang sebelumnya Allah mengatakan faida qudiyatus shalah, ya. Hak-hak Allah ditunaikan tuh, ya. Hak-hak Allah tunaikan berupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wabtagu min fadlillah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, ya. Bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Islam itu mengajarkan untuk kita hidup balance, seimbang. Kemudian yang keempat, perintah untuk menunaikan zakat, ya. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'annya, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 26. Jadi setiap harta yang kita miliki yang di dalamnya ada kewajiban terkait dengan zakat, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya, ya. Kalau kita melihat dalam beberapa kajian, ya, terkait dengan hukum zakat ini, bahwasanya ada benda-benda yang memang wajib untuk dizakati, ya, atau ada beberapa harta yang wajib untuk dizakati, ya. Misalnya kita punya emas dan perak, maka ada kewajiban zakat, ya. Baik itu emas sebagai simpanan, kanzun, ya. Nah, ini kalau sudah disimpan 1 tahun dan emas itu sudah nisabnya sekitar 85 gram emas. Jadi kalau ibu bapak punya emas di rumah, itu sudah nisabnya sekitar 85 gram emas dan sudah haul, sudah disimpan selama 1 tahun dalam hitungan hijriah, maka ada kewajiban zakatnya, ya, yaitu 2,5% dari zakat, dari harta yang kita miliki tersebut, ya. Kalau kita analogikan sekarang, berarti kalau kita punya tabungan, simpanan atau deposito yang nominalnya sudah sampai sekitar 85 gram emas, maka deposito, tabungan atau simpanan kita itu wajib dizakati 2,5%. Ya. Ini disebut dengan zakat kanzun, ya, zakat simpanan. Nah, kemudian juga boleh jadi ada emas yang dia tidak disimpan sifatnya tetapi dipakai, ya, sebagai perhiasan. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sudah mafhum, ya. Ada cincin, ada kalung, ada apa lagi, ya, banyak lah, ya. Nah, itu ada zakatnya itu menurut pendapat yang lebih rajih, dan ini saya ambil pendapat ini, bahwasanya ketika kita membeli zakat, ya, di situ ada kewajiban zakatnya tanpa harus haul dan tanpa ada nisabnya. Berapapun gram yang kita beli, sekalipun ibu beli hanya 1 gram, ya, hanya 1 gram dipakai, ya, bisa cincin. Nah, cincin biasanya nggak gede-gede, ya. Itu hanya berapa? 2-3 gram atau mungkin kecil lah, ya. Itu setiap kita membeli, ketika kita membeli itu kita keluarkan dulu zakatnya, ya. Hanya sekali saja ketika kita membeli, ya. Jadi bukan setiap kita pakai, tapi ketika kita membelinya, ya, yang kita pakai, maka itu ada kewajiban zakatnya. Nanti kita akan bahas dalam bab tersendiri tentang zakat ini. Kemudian ada juga zakat pertanian, ya, atau ziraah, ya. Kemudian juga ada zakat peternakan, ya. Ketika kita punya unta atau kambing, ya, atau sapi, itu ada zakatnya, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di
pembahasan khusus terkait dengan fikih zakat, ya. Nah, itu yang keempat. Jadi setiap harta yang kita miliki, kalau di situ ada kewajiban secara syariah untuk ditunaikan zakatnya, maka wajib untuk menunaikan zakatnya. Karena boleh jadi ada benda yang dia tidak terkena kewajiban zakat, ya. Ada benda yang kita miliki, tapi tidak terkena kewajiban zakatnya. Ya, itu biasa disebut oleh para ulama sebut dengan istilah kunyah, ya. Kunyah itu benda yang kita beli, kita pakai. Ya, selain tadi emas dan perak, ya, misalnya beli mobil baru, ya, ya, mobil itu untuk kita pakai sehari-hari, untuk kita pakai kerja, untuk kita pakai aktivitas sehari-hari. Nah, mobil yang kita beli itu tidak ada kewajiban zakatnya, ya, karena itu benda yang kita pakai, kita gunakan untuk kepentingan sehari-hari. Beda tadi dengan emas dan perak, walaupun dipakai, tapi itu ada kewajiban secara syariah untuk ditunaikan. Ya, nanti kita akan bahas secara panjang lebar di pembahasan tentang zakat. Ada lagi yang kelima, yang terakhir, Nabi sering berdoa agar dilapangkan rezeki, ya, dimudahkan rezeki, serta dilindungi dari rezeki yang haram atau pendapatan yang haram. Doanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghdini bifadlika amman siwak, ya. Ya Allah, cukupkan rezeki, ya, yang Engkau berikan kepada kami dari cara yang halal, dari cara yang dibenarkan secara syariah. Ya, dan lindungi kami, ya, hindari kami dari setiap rezeki yang haram atau pendapatan transaksi yang haram. Ini doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya. Nah, sekarang kita mulai, ya, untuk membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam harta atau kebendaan, jenis-jenis harta atau benda, ya. Ini ada sekitar berapa ini? 9, ya. Walaupun nanti dalam filenya lebih kayaknya, ya. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama, jadi kalau kita membahas tentang kebendaan atau teori benda, ini biasa hukumnya kebalikan gitu. Ada A, B, gitu kan? Nanti ada C, D, dan seterusnya. Jadi ada kebalikannya. Seperti mutakawim, kebalikannya ghair mutakawim, ya. Nah, ini ada yang menyebutnya mutakawam, ada yang menyebutnya mutakawim. Ya, sama saja lah, ya. Seperti di dalam kajian fikih muamalah ada yang menyebut dengan akad kafalah, wakalah, ada yang menyebut wikalah, hawalah, hiwalah, sama saja, ya. Maknanya sama, cuman penyebutannya itu ada dua, ada mutakawam, ada mutakawim, ya. Nah, apa yang disebut dengan mal mutakawim atau benda mutakawim? Kata para ulama, harta atau benda yang dicapai atau diperoleh oleh manusia dengan sebuah ikhtiar atau upaya, ya, yang diperbolehkan oleh syara untuk dimanfaatkan. Jadi, sederhananya, yang disebut dengan benda mutakawam atau mutakawim ini adalah harta yang mempunyai nilai secara syariah. Garis bawahi perkataan saya, harta yang punya nilai atau ada nilainya dalam pandangan syariah. Ya. Nah, kalau kebalikannya ghair mutakawim, harta yang belum diraih atau belum dicapai, ya. Maksudnya adalah harta tersebut belum sepenuhnya dalam genggaman kepemilikan manusia, ya, seperti mutiara di dalam laut, ya. Atau juga ada ulama yang memberikan definisi harta ghair mutakawam atau ghair mutakawim adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariah atau harta itu tidak punya nilai dalam pandangan syariah. Saya berikan contoh yang mudah seperti ini. Kita pernah melihat di masyarakat ada benda-benda yang diharamkan secara syariah tapi harganya mahal. Khamr misalnya, ya. Di beberapa negara tertentu atau boleh jadi bahkan di Indonesia yang kita lihat ada peraturan khusus, ya, ada perda khusus di kita ini terkait tentang miras atau minuman keras, ya, khamr, ya. Itu di perda kalau tidak salah itu boleh dikonsumsi, ya, tapi di tempat-tempat tertentu. Misal di hotel bintang 5 gitu kan, yang kadar sekian. Secara syariah, ya, khamr atau minuman-minuman keras atau minuman-minuman beralkohol itu dalam pandangan syariah
itu dia termasuk harta atau mal ghair mutakawim, harta yang tidak punya nilai, harta yang tidak dibenarkan dimanfaatkan secara syariah, sekalipun harganya mahal itu. Ya, nah itu disebut dengan ghair mutakawim. Tapi kalau mutakawim, dia harta yang punya nilai secara syariah, dia punya harga di dalam syariah, sehingga boleh dimanfaatkan. Jadi gampangnya, nah yang pertama ini yang mutakawim ini, harta yang boleh dimanfaatkan, ya, harta yang boleh dimanfaatkan secara syariah. Kalau yang kedua, harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariah. Jadi kalau kita lihat implikasi hukumnya apa? Setiap harta yang termasuk mutakawam, ya, itu boleh dijadikan objek akad atau objek perjanjian. Ya, nah, misalnya saya punya handphone. Nah, handphone ini termasuk harta yang mutakawam. Dia memiliki nilai secara syariah, ya, karena syariah membolehkan kita untuk mengambil manfaat dari handphone tersebut, sehingga dia boleh menjadi objek dalam perikatan, seperti diperjualbelikan, disewakan, dihibahkan, ya, diberikan pinjam kepada orang lain. Nah, kalau harta ghair mutakawam, ya, ghair mutakawam itu harta-harta yang dia tidak boleh dijadikan objek dalam perjanjian. Ya, misalnya khamr, bangkai, babi, itu tidak boleh dijadikan objek dalam perjanjian. Tidak boleh memperjualbelikan khamr, tidak boleh perjualbelikan bangkai, tidak boleh memperjualbelikan babi. Nah, kalau kita melihat dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu alat musik, dia masuk ke mutakawam atau ghair mutakawam? Alat musik, ya, dia termasuk ghair mutakawam kata mazhab Syafi'i. Dia termasuk harta yang tidak boleh dimanfaatkan serta tidak memiliki nilai secara syariah. Misal begini, ada gitar, harga gitar itu kan kalau artis-artis yang sudah punya nama itu dia pakai gitar-gitar yang harganya mungkin ratusan juta, Pak. Ya, itu bukan lagi harganya 1 juta 2 juta, harganya sudah ratusan juta. Ya, sekalipun secara ekonomi dia punya nilai yang mahal. Ini gitar harganya 200 juta misalnya, sama dengan harga mobil baru itu, 200 juta. Tapi secara syariah menurut mazhab Syafi'i, itu dia termasuk harta ghair mutakawim. Harta yang tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa? Kan termasuk harta atau benda-benda yang haram. Sehingga dia tidak boleh diperjualbelikan. Ya, nggak boleh memperjualbelikan alat musik kata mazhab Syafi'i. Hukumnya haram dia karena termasuk benda ghair mutakawam. Sekalipun secara ekonomi tadi saya katakan dia punya harga yang mahal, tapi di pandangan syariah itu tidak ada harganya. Kenapa? Karena termasuk benda-benda yang haram. Sekarang saya mau tanya begini. Kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i, ya, tadi alat musik dia termasuk ghair mutakawam, termasuk benda yang tidak punya nilai secara syariah, tidak berharga, tidak boleh dimanfaatkan secara syariah. Kalau kita rusak alat musik tersebut, misalnya ada teman kita, tetangga kita, dia punya alat musik, nggak sengaja kita rusak alat musiknya, ya, kita kedudukin, patah si gitar tersebut. Nah, ini akibat hukumnya apa? Wajib kita doman atau tidak? Wajib kita ganti rugi atau tidak? Nah, kata mazhab Syafi'i, karena dia termasuk benda-benda yang ghair mutakawim, tidak berharga secara syariah, dia tidak punya nilai secara syariah, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Sebagaimana kalau ada misalnya khamr di sini, ya, kita hancurkan khamr itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti khamr tersebut. Ada babi, ya, karena babi termasuk ghair mutakawam, harta yang tidak boleh dimanfaatkan. Kita bunuh babi itu, maka kita tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Tapi kalau dalam mazhab lain beda lagi nih, ya, ada mazhab Hanafi beda lagi, ya. Nah, ada kewajiban untuk kita mengganti, ya, ada kita kewajiban untuk kita mengganti, ya. Kalau di negara kita, ya, tetap saja itu kewajiban untuk mengganti ada, gitu kan. Kayaknya kalau di negara kita, karena kita terikat oleh KUH Perdata dalam pasal 1365 KUH Perdata itu ada PMH istilahnya, perbuatan melawan hukum, ya, yaitu seseorang yang dia melakukan perbuatan yang berakibat adanya kerugian dari kepada pihak lain, perbuatan yang dilakukan oleh kita, tapi ada kerugian, ya, bagi pihak lain akibat perbuatan kita, maka kita wajib ganti rugi. Ya, misalnya tadi, ya, kita ada gitar punya teman kita, ya, kita duduki nggak sengaja patah, ya, kalau berdasarkan KUH Perdata negara kita wajib ganti rugi. Ya, tadi kalau dalam kajian fikih ulama berbeda pendapat, ada yang mewajibkan ganti rugi, ada yang tidak mewajibkan ganti rugi. Ya, ini kajiannya menarik, ya, dalam aspek syariah.
Kira-kira yang pertama bisa dipahami tidak? Bedanya ya? Oke. Baik, kita lanjut yang kedua. Nah, ada istilah harta ikor, ada harta mankul. Ya. Ikor itu adalah harta yang bahasa kita harta tidak bergerak. Ya. Artinya harta yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, seperti bangunan, ya, tanah, rumah, itu termasuk harta ikor. Jadi bahasa sederhananya harta tidak bergerak, harta yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang secara fisiknya tidak bisa dipindahkan. Tapi kalau kepemilikannya bisa dipindahkan tidak? Bisa, diperjualbelikan, disewakan, dihibahkan, ya. Nah, kalau harta mankul, ya, apa harta mankul? Kebalikannya, harta yang dapat atau mungkin untuk dipindah tempatkan, ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik fisiknya berubah atau tidak berubah, ya. Nah, ini bahasa kitanya adalah harta bergerak, ya, harta bergerak. Jadi kalau harta ikor itu harta tidak bergerak, tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain fisiknya. Kalau mankul itu bisa dipindahkan ke tempat yang lain fisiknya. Ya, contohnya uang. Jadi kalau harta bergerak itu di benak kita kan biasa kalau saya tanya ke teman-teman mahasiswa, coba contohkan harta bergerak, mobil, motor. Maksudnya bergerak itu bukan berarti bergerak fisiknya, tapi bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, tanpa merusak fisik tersebut. Ya, kalau uang termasuk harta bergerak atau tidak bergerak? Dia bergerak karena bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini apa? Implikasi hukumnya. Ya, akibat hukumnya apa? Pertama, para ulama sepakat, ya, dalam fikih dulu, fikih klasik, bahwasanya untuk dijadikan objek wakaf adalah benda tidak bergerak. Tanah, bangunan. Misalnya begini, ibu bapak punya bangunan yang sudah tidak dipakai lagi atau punya tanah yang tidak dimanfaatkan, tidak dipakai untuk kepentingan sehari-hari. Ya, biasanya, ya, kalau sudah tidak dipakai seperti itu, dia wakafkan saja. Ya sudahlah, saya wakafkan untuk kepentingan umat. Saya buat saja madrasah atau saya buat saja musola atau masjid atau pesantren yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Nah, ulama sepakat ini, ya. Ulama sepakat semuanya harta tidak bergerak itu dapat dijadikan objek wakaf. Pertanyaan saya, boleh enggak sekarang kita mewakafkan harta yang tidak bergerak? Harta yang bergerak. Seperti uang, kita punya mobil, kita motor, kita wakafkan untuk kepentingan umat kepada sebuah yayasan atau kepada pengelola wakaf, boleh tidak? Nah, berdasarkan fatwa yang sekarang ada di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahkan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwasanya wakaf itu bisa benda tidak bergerak, ikor, bisa juga benda bergerak. Jadi kalau sekarang seseorang boleh nggak wakaf uang? Boleh. Kita sudah punya fatwa MUI-nya, kita sudah punya undang-undangnya, bahwasanya wakaf uang seperti bergerak itu hukumnya boleh. Jadi misalnya kalau misalnya kita mendengar sekarang nih, misalnya ada sebuah yayasan, ya, menginfokan kepada kita, ibu bapak bagi yang mau berwakaf silahkan untuk berwakaf. Kita nggak punya tanah nih, aduh kita nggak punya tanah, kita mau wakaf pakai apa? Sedangkan wakaf itu kan pahalanya mengalir sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal dunia, kata Nabi itu kan, ya, sodakotin jariyatin, ya. Termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, ya, sampai hari kiamat sekalipun kita sudah wafat. Itu wakaf itu, keutamaannya luar biasa. Ya. Nah, karena sekarang ulama beristihad, ya, bahwasanya wakaf itu juga boleh harta yang bergerak. Artinya kita boleh mewakafkan uang, kita punya Quran kita wakafkan untuk pesantren tahfidz, untuk di masjid kita wakafkan, selama, ya, harta yang kita wakafkan itu dimanfaatkan, ya, digunakan, itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat kelak. Kita punya mobil, kita wakafkan saja, ya, untuk pesantren atau yayasan, digunakan untuk operasional pesantren yayasan sehari-hari, boleh? Boleh hukumnya, ya. Oke, itu contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, terkait dengan harta bergerak atau tidak bergerak ini. Kalau orang yang pailit, apa pailit? Bangkrut, ya, orang yang sudah pailit, misalnya diputuskan oleh pengadilan si A, ya, dia termasuk orang yang pailit, sudah bangkrut, hartanya sudah habis. Nah, boleh enggak misalnya untuk melunasi kewajiban bayar hutangnya diambil dari harta yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan? Kata para ulama hukumnya tidak boleh. Jadi kalau orang yang punya hutang, ya, dia bayarnya itu pakai harta yang bergerak dulu. Ya, kalau harta yang bergerak di rumahnya sudah habis, mobilnya sudah habis, motornya sudah habis, ya, atau benda-benda bergerak lainnya sudah habis gitu kan, emasnya sudah habis, asetnya sudah habis, maka kata para ulama baru boleh, ya, diambil, ya, harta tidak bergeraknya. Jadi yang utama kalau ada orang dia punya hutang, ya, dalam syariah, ya, dia punya hutang, gitu kan. Nah ini dia suruh bayar pakai harta bergeraknya dulu, ya. Nanti kalau sudah habis baru pakai harta tidak bergerak. Kira-kira seperti itu contoh sederhananya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ada harta misli, ada harta kimi. Ya, harta misli. Misli itu asal katanya misal, serupa, sepadan. Maksudnya apa? Harta misli, harta kimi. Harta misli itu adalah harta yang punya ada pandangannya. Ya, ada pandangannya, ada padanannya, maaf, ada padanannya di pasaran. Banyaklah di pasaran harta tersebut. Ya, kalau harta kimi kebalikannya, harta yang tidak ada padanannya di pasaran. Saya kasih contoh seperti ini. Ini HP, ini masker, ya, ini buku, ini laptop. Dia termasuk harta apa? Harta yang ada padanannya di pasaran atau yang tidak ada padanannya? Ada padanannya. Banyak nggak laptop kayak gini? Banyak. Handphone kayak gini? Banyak. Masker kayak gini? Banyak. Dan itu termasuk harta misli. Artinya kita bisa dengan cara mudah untuk mencari ke pasaran. Nah kalau harta kimi, ya, dia tidak ada padanannya di pasaran. Mungkin objeknya adalah objek yang langka, atau memang dia memang tidak dibuat, dia alami ada seperti hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, dia termasuk harta kimi atau harta yang punya nilai. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau misalnya, ya, saya punya HP nih, ya, HP ini oleh ibu bapak nggak sengaja dirusak, ya, patahlah HP ini, misalnya keinjek gitu kan, HP saya lagi sholat gitu kan, kemudian HP ini keinjek oleh ibu bapak sekalian. Nah, secara syariah, bapak ibu harus mengganti dengan uang atau dengan benda yang seperti ini juga. Nah, secara syariah, karena ini ada padanannya di pasaran, tinggal beli lagi aja pak HP yang kayak gini, ganti dengan yang sepadan, karena ada padanannya di pasaran. Misalnya ini nih, ya, nggak sengaja saya senggol, pecah, saya ganti dong, cari lagi aja yang kayak gini, banyak di pasaran kan. Nah ini termasuk harta misl, harta yang ada padanannya di pasaran. Nah kalau harta kimi, teorinya seperti ini. Misalnya, saya punya burung di rumah, nggak sengaja oleh ibu atau bapak, ya nggak sengaja si burung itu dibuka, kemudian lepas dari sangkarnya, ya kabur gitu kan. Otomatis saya nuntut ganti rugi dong. Bu, itu kan burung kesayangan saya, kenapa dilepas? Nggak sengaja pak. Ya udah ganti. Kira-kira burung yang kayak gitu ada lagi nggak di padangan di pasaran? Nggak ada. Maka kata para ulama digantinya dengan nilainya. Kira-kira ini burung berapa harganya? 1 juta. Ya udah ganti aja nih 1 juta. Nah, jadi teorinya kalau harta misli diganti dengan yang serupanya. Ya. Tapi kalau harta kimi, karena kimi itu artinya nilai, value, maka kita mengganti dengan nilainya saja. Ya. Misalnya saya punya barang antik. Barang itu udah nggak ada diproduksi lagi di pasaran. Nggak ada lagi di pasaran pak barang itu. Saya punya barang antik gitu kan. Kemudian dirusak oleh ibu dan bapak misalnya gitu kan. Nggak sengaja dirusak. Ya, barangnya nggak ada, dicari di pasaran di mana? Ini barang antik nih, ya, barang antik. Nah, tinggal diganti saja nilainya, dikimas saja. Kira-kira berapa ini? Ya, barang antik ini. Oh, kita harganya misalnya 2 juta. Ya udah diganti saja 2 juta. Nah, ini kira-kira ya terkait dengan harta misli dan harta kimi.
Kemudian yang keempat, ada istilahnya harta istihlaki, ada istilahnya harta isti'mali. Apa istihlaki? Istihlaki itu diambil dari kalimat halak. Halak itu artinya hancur. Maksudnya apa? Harta yang baru bisa diambil manfaatnya, ya, harta yang baru bisa diambil manfaatnya kalau kita menghancurkan atau memanfaatkan fisik tersebut, ya, fisik benda tersebut. Ya, itu disebut dengan harta istihlaki. Ya, seperti makanan, Pak. Ya, misalnya saya punya nasi nih. Kalau nasi ini ingin diambil manfaatnya gimana caranya? Harus dimakan, dihabiskan. Ya, kalau saya punya kertas, ini kertas putih. Ya, ingin dimanfaatkan caranya apa? Digunakan untuk menulis. Ibu punya kertas tuh, ya. Pengen digunakan caranya gimana? Ya. Nah, dirubah fisiknya dengan cara apa? Ya, kertas tersebut digunakan untuk menulis. Nah, konsep seperti yang saya jelaskan barusan itu termasuk harta istihlaki. Harta itu baru bisa diambil manfaatnya kalau kita menghancurkan fisik tersebut. Bisa menghancurkan fisik tersebut artinya habis seperti makanan. Ya, saya punya roti, saya punya nasi. Bagaimana saya bisa mengambil manfaat dari benda tersebut kalau tidak saya rusak dengan cara saya makan? Nah, itu namanya istihlaki. Kalau istimali kebalikannya, ya, istimali kebalikannya, yaitu harta yang kita bisa mengambil manfaatnya tanpa merusak fisiknya. Misalnya saya punya motor, saya punya mobil. Apakah kalau saya mau pakai mobil atau motor tersebut saya harus hancurkan fisiknya? Tidak. Dan dia bisa digunakan secara berulang-ulang. Nah, itu namanya harta istimali. Harta yang bisa dipakai secara berulang-ulang tanpa harus merusak fisiknya. Motor dipakai saja, mobil dipakai saja, nggak usah dirusak fisiknya. Rumah tempati saja, nggak usah dihancurkan fisiknya. Ya, jadi ini perbedaan. Jadi istihlaki itu baru bisa diambil manfaatnya kalau dengan cara menghancurkan fisiknya. Ya, kalau saya kasih contoh rokok. Ini bapak-bapak yang rokok ini. Kira-kira rokok termasuk harta istimali atau istihlaki? Dia baru bisa diambil manfaatnya kalau dirusak, berarti dia istihlaki. Karena nggak mungkin rokok itu hanya dilihat saja. Apa manfaatnya kalau dilihat? Nah, dia baru bisa dirasakan manfaatnya kalau sudah dipakai gitu. Hancur si rokok tersebut, habis si rokok tersebut, maka dia termasuk istihlaki. Nah, ini apa implikasi hukumnya? Ya, implikasi hukumnya bahwasanya contoh seperti ini. Benda-benda istihlaki ini, ya, istihlaki ini dia tidak boleh menjadi objek akad sewa. Saya kasih contoh seperti ini. Di dalam kitab-kitab fikih ada contoh seperti ini, Pak. Boleh enggak seseorang dia menyewakan lilin? Tahu lilin? Kalau di rumah kita padam lampu atau bahasa Sundanya aliran, kan sok pakai lilin tuh. Nah, kalau saya punya lilin, anggaplah ini lilin ya, ini lilin. Nah, si lilin ini boleh enggak dijadikan objek sewa? Boleh nggak saya sewakan lilin ini? Kata para ulama tidak boleh. Kenapa? Lilin ini baru bisa diambil manfaatnya kalau dia dihabiskan, dibakar. Ya, kalau sewa berarti harus dikembalikan. Dikembalikan pakai apa sih lilinnya sudah habis? Artinya benda-benda yang seperti tadi, yang istihlaki itu tidak boleh dijadikan benda sewa. Nah, kalau istimali, tadi istimali dia boleh dijadikan benda sewa. Ya, saya boleh nggak menyewakan mobil, rumah, motor, ya. Nah, itu hukumnya boleh karena dia termasuk istimali. Istimali itu apa? Harta yang bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus menghancurkan fisiknya untuk mencari atau untuk menggunakan manfaat dari benda tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya kasih contoh. Uang termasuk istimali, istihlaki. Uang. Misalnya saya punya uang 100.000 nih. Ya, yang warnanya merah itu. Dia termasuk istimali, istihlaki. Ternyata termasuk istihlaki. Tidak mungkin uang itu dia diambil manfaat kecuali harus dipakai dengan cara menghabiskannya, menguranginya, mengubah fisiknya dengan cara tadi dibelanjakan. Makanya uang boleh jadi objek pinjam meminjam. Ya. Kemudian berikutnya ada harta mamluk, mubah, mahjur.
Mamluk itu apa? Harta benda yang berada dan statusnya berada dalam kepemilikan seseorang atau badan hukum seperti pemerintah atau yayasan. Orang lain tidak berhak menguasai barang ini kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh syariah. Jadi mamluk itu apa? Gampangnya, harta mamluk itu adalah harta yang sudah dimiliki oleh seseorang. Misalnya, saya punya motor, saya punya mobil, ya. Mobil dan motor itu sudah menjadi milik saya. Tidak boleh ada orang yang memanfaatkan motor atau mobil saya kecuali atas izin saya. Nah, itu disebut dengan harta mamluk, harta yang sudah ada dalam status kepemilikan seseorang atau badan hukum. Banyak ya contohnya. Kemarin ada yang meninggal, itu ada bacaannya tanah ini milik negara. Boleh nggak kita gunakan? Ya nggak boleh, kecuali ada izinnya. Ya, tanah ini dikuasai dan dimiliki oleh negara. Kata negara ini nggak boleh digunakan untuk pemakaman misalnya, gitu kan? Karena ini akan digunakan untuk pembangunan gedung yang lain misalnya. Nah, itu artinya benda tersebut sudah dalam kepemilikan badan hukum tertentu. Kita baru boleh memanfaatkan barang tersebut kalau ada lisensi atau ada izin dari si pemiliknya. Yang kedua, harta mubah, harta yang pada asalnya bukan milik seseorang. Nah, ini ada harta mubahat, harta-harta milik mubahat, harta umum, seperti air di laut, ya, binatang buruan yang ada di darat, yang ada di laut, pohon-pohon, buah-buah yang ada di hutan yang tidak ada pemiliknya. Boleh kita memanfaatkan atau mengambilnya? Misalnya ibu bapak lagi pergi ke suatu tempat, ya, ada laut di situ. Kita boleh nggak ambil air laut itu untuk minum atau untuk kita mandi, atau untuk berwudu? Boleh nggak? Boleh, karena termasuk harta mubahat, harta yang tidak ada pemiliknya di situ. Ya, kata Nabi ada 3 itu, ya, alma, air, an-nar, ya, api, ya, wal kala, rumputan. Itu adalah harta sifatnya mubah umum. Namun beda ketika misalnya begini, ada air, kemudian air itu sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan, kemudian diperjualbelikan. Nah, itu beda lagi status hukumnya. Misalnya ada air, kemudian sudah dikelola oleh sebuah perusahaan air, kemudian dijual di supermarket atau di minimarket, maka itu tidak lagi termasuk harta mubahat, sekalipun dia awalnya adalah harta mubahat, karena dia sudah berada dalam kepemilikan seseorang. Kemudian terakhir, ada harta mahjur, harta yang menurut syarat tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain karena sudah diwakafkan. Masjid, pesantren misalnya yang statusnya sudah wakaf, itu tidak bisa kita memilikinya atau memperjualbelikannya karena sudah statusnya diwakafkan. Nah, itu sebutnya harta mahjur. Ada lagi harta ain. Harta ain dan harta dain. Harta ain itu harta yang berbentuk benda. Ini ain. Kenapa? Karena dia benda. Ini ain karena dia benda. Ini ain karena dia harta benda. Ada disebut dengan istilahnya harta dain. Ibu sekalian, harta yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Saya seperti ini. Bapak meminjamkan uang kepada saya 1 juta. Ya, Bapak meminjamkan uang kepada saya 1 juta. Uang yang Bapak pinjamkan kepada saya statusnya adalah harta dain, harta hutang. Saya punya tanggung jawab untuk mengembalikan, Pak. Sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan di awal ada perjanjian dikembalikan 1 bulan kemudian, maka saya punya kewajiban untuk mengembalikan harta itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu harta ain namanya, harta dain, harta hutang. Ya, harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Nah, berikutnya ada harta asal, ada harta samarah. Harta asal itu harta pokok. Nah, misal begini, saya punya kambing, Pak, misalnya, saya punya kambing di rumah. Nah, kalau harta samarah itu harta yang lahir dari harta asal. Samar itu berbuah artinya. Saya punya kambing di rumah. Si kambing itu melahirkan anak kambing. Anak kambing itu status kepemilikannya punya siapa? Punya pemerintah, punya umum, atau punya saya? Punya saya. Kenapa? Karena kambing yang lahir tersebut dia berasal dari harta asal yang milik saya. Paham gak maksudnya? Atau saya punya di depan rumah saya punya pohon. Si pohon itu harta asal. Si pohon itu berbuah.
Ketika musimnya, misalnya mangga, dia berbuah. Pertanyaannya, si buah ini milik siapa? Milik umum? Milik pemerintah? Atau milik saya pribadi? Jawabannya, milik saya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaat dari buah tersebut. Kecuali ada izin dari saya. Kenapa? Karena buah yang tumbuh dari harta asal. Maka itu disebut dengan namanya harta samaroh. Harta yang lahir karena harta asalnya milik kita. Kira-kira contohnya seperti itu sederhananya. Ada harta kismah, ada harta goiru kismah. Kismah itu harta yang dapat dibagi-bagi, Pak, ya, menjadi beberapa bagian. Dan kalau sudah pun dibagi masih bisa diambil manfaatnya. Misalnya nih, dulu ya, masih ingat misalnya ada sinetron gitu kan, ada ibu yang dia menggoreng satu telur, ya, satu butir telur digoreng gitu kan, kemudian dibagi menjadi 4, ya, karena nggak punya uang, ya. Dia anaknya sudahlah suruh makan, ini telur yang dibagi 4. Nah, harta yang bisa dibagi-bagi dan masih bisa diambil manfaatnya, maka itu disebut dengan harta kismah. Nah, kalau harta goiru kismah apa? Harta yang tidak bisa dibagi-bagi. Kalaupun dibagi-bagi, maka tidak akan bisa diambil manfaatnya. Gelas. Saya pecahkan bagi 2. Misalnya saya pecahkan bagi 2 agar bisa dimanfaatkan. Nggak bisa. Karena gelas, dia termasuk harta goiru kismah, harta yang tidak bisa dibagi-bagi. Ya, ini gampang memahaminya. Ada harta am, ada harta khos. Harta am itu harta benda yang dimiliki pribadi. Ya, harta umum, harta yang menjadi milik masyarakat sejak semula, dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Contoh harta umum apa? Kalau harta khos sudah jelas lah, ini harta khos, harta milik pribadi. Ya, kalau harta umum, jalan raya, itu harta umum ya. Dia tidak bisa dimiliki oleh pribadi karena tujuannya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. 10. Ada harta nukud, harta urut. Nukud itu artinya uang, Pak. Nukud itu uang. Kalau urut artinya benda. Ya, ini benda, ini urut, benda. Ya, ada lagi uang. Implikasi hukumnya apa? Para ulama sepakat uang itu bisa dijadikan objek dalam kerjasama akad syirkah atau mudorobah. Syirkah itu gini, saya mau usaha, ya, tapi saya nggak punya modal. Saya punya modal, tapi kurang. Ya, ibu bapak sebagai investor, nah itu namanya syirkah. Nanti kita usaha bareng yuk, ya, kalau ada keuntungan, nah kita nanti bagi 2. Nah, kalau mudorobah, saya itu nggak punya modal sama sekali, tapi saya punya skill, saya punya keterampilan dalam usaha, tapi saya nggak punya modal. Ibu bapak punya modal tapi nggak bisa usaha, ya, ada orang kayak gitu kan, dia banyak duit tapi nggak punya skill untuk usaha. Ada orang yang jago bisnis tapi dia nggak punya modal. Nah, syariah mempertemukan dengan akad namanya mudharabah, yaitu akad kerjasama. Nanti kalau ada untung kita bagi 2 yuk. Nah, kalau rugi ya tanggung bersama juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ulama sepakat dalam akad kerjasama modal itu dalam bentuk uang, semua ulama membolehkan. Tapi ulama berbeda pendapat. Apakah benda boleh dijadikan modal usaha atau tidak? Misalnya begini, saya tadi kan jago usahanya, tapi saya nggak punya modal. Bapak nggak punya uang cash, tapi punya mobil. Mobil boleh nggak dijadikan sebagai modal? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang dia membolehkan, seperti dalam mazhab Hanafi, boleh, tapi dengan syarat namanya ditandid. Ditandid itu apa? Artinya mobil itu harus ditaksir dulu. Berapa sih kira-kira itu harganya? Oh, si mobil itu harganya 200 juta. Ya seakan-akan Bapak ngasih modal investasi ke saya 200 juta. Atau kata mazhab Syafi'i dan Maliki, nggak boleh. Kenapa? Karena benda itu tidak bisa dijadikan sebagai modal usaha. Karena sifatnya goror. Berapa sih nominalnya? Nggak jelas. Makanya ulama berbeda pendapat dalam hal boleh atau tidaknya dijadikan sebagai modal usaha. Nukud wal urud. Ada mal zohir, ada mal batin. Zohir itu apa? Benda yang nampak berwujud, ya, dapat terlihat oleh pandangan mata, mudah diketahui dan tidak mungkin untuk disembunyikan. Contohnya perkebunan, pertanian. Kita kalau tetangga kita punya kebun, ya, punya sawah, punya ladang, itu kan kita tahu tuh. Oh, nah itu namanya harta zohir, harta berwujud. Ada lagi harta batin, harta yang tidak berwujud. Ya, harta yang mungkin dapat disembunyikan oleh si pemiliknya, ya, tidak mungkin mengetahui atau menghitungnya kecuali si pemiliknya. Contohnya apa? Emas, ya,
perak, uang, surat berharga, itu termasuk harta tidak berwujud. Nah ini implikasi hukumnya apa? Kalau yang pertama, mal zohir, pemerintah boleh dia memungut dan menghitung zakatnya. Misalnya saya punya pertanian, saya punya peternakan. Nah pemerintah kan boleh itu mengambil zakatnya di situ nggak? Boleh Pak. Karena zakat itu kata Allah, khud min amwalihim sodakotan. Ambillah zakat dari orang-orang yang kaya tersebut. Artinya zakat itu diambil, dan yang mengambil di sini adalah pemerintah, ya, melalui lembaga zakat. Kalau di kita apa? Badal amil zakat. Nah kalau sekarang harta yang batin, nah itu pemerintah bagaimana dia mau menghitung dan mengambil zakatnya? Kecuali si orang tersebut melapor ke pemerintah, saya punya surat berharga nih, saya punya emas, saya punya perak. Artinya hanya dia sendiri yang bisa menghitung zakat. Disinilah harta batin ini dituntut kejujurannya. Atau boleh jadi dia punya kewajiban zakat. Pemerintah nggak tahu kita punya emas banyak. Pemerintah nggak tahu kita punya surat berharga misalnya gitu kan. Nggak bisa menghitung pemerintah misalnya. Maka kita dituntut oleh syariah untuk jujur. Oh saya punya emas, saya punya perak. Ada kewajiban zakatnya? Ada. Kenapa? Sudah haul, sudah nisab. Sebagaimana tadi saya katakan, itu mal zohir, mal batin. Harta berwujud dan harta yang tidak berwujud. Ini yang terakhir ya. Yaitu harta yang nami, ada harta ghairun nami. Harta yang nami itu apa? Harta yang dimaksudkan untuk investasi dari awal. Saya punya emas. Dan emas ini dari awal niatnya untuk diinvestasikan. Ya. Saya punya hewan. Hewan itu dari awal untuk diinvestasikan. Dan dia berpotensi berkembang, Pak. Misal saya punya mobil. Investasi dengan cara apa? Disewakan, direntalkan, ya, atau dijadikan sebagai objek untuk berbisnis dan sebagainya. Jadi berpotensi untuk lahir keuntungan. Maka disebut dengan nami. Nami itu artinya bertumbuh, berkembang. Artinya harta yang dari awal memang disiapkan untuk investasi. Ada hal mal ghairun nami, harta yang dari awal tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi digunakan untuk pribadi. Tadi implikasi hukumnya apa? Kalau tadi harta nami, ya, maka ada kewajiban zakatnya. Nabi harta yang ghairun nami, harta yang tidak ada kewajiban zakatnya. Misal saya kasih contoh sederhana seperti ini. Ada orang yang dia punya mobil. Niat dari awal, dia bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dipakai sehari-hari. Dia punya rumah, bukan untuk disewakan, tapi dia untuk dipakai sehari-hari. Istilah tadi apa? Al-kinayah, koniyah. Artinya harta untuk digunakan, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau saya punya mobil, saya punya rumah dari awal, ya, digunakan untuk investasi, maka ada kewajiban zakatnya, yaitu zakat tijaroh, zakat perdagangan. Dia apa? Jual beli mobil. Oh, dia rumah apa? Untuk disewakan gitu kan. Nah, sebagian ulama berpendapat ada kewajiban zakatnya. Jadi inilah ya Ibu Bapak sekalian, ya harta yang harus kita pahami ya terkait dengan teori-teori atau ragam-ragam harta yang sudah diperkenalkan oleh para ulama kepada kita, yang kita minimal kita paham. Walaupun istilahnya terkadang memang agak sulit karena memang berbahasa Arab, tapi minimal kita paham. Oh, substansinya kalau nami investasi tumbuh berkembang, kalau ghairun nami tidak untuk berkembang, hanya untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi berbagai macam jenis harta sudah diungkapkan ya, sudah disampaikan. Hanya di dalam keterangannya tadi itu belum ada ya kewajiban zakatnya dan sebagainya ya. Di yang barusan itu, di tayangan tadi. Ya. Walaupun tadi beberapa bagian sudah dibahas ya. Oh ini wajib zakat, oh ini tidak dan sebagainya. Tapi yang tadi belum ada ya, di penjelasannya sudah ada belum tadi? Iya. Tadi hanya contoh saja Pak. Oh, iya. Karena memang untuk pembahasan zakat, mana benda yang menjadi objek zakat, atau dia bukan termasuk objek zakat, atau mungkin zaman dulu tidak ada zakat seperti ini, tapi hari ini misalnya ada zakat. Contoh begini, zakat hak kekayaan intelektual, zakat polis asuransi, zakat surat berharga. Zaman Nabi dulu nggak ada yang kayak gitu. Belum dikenal istilah sukuk, ya, obligasi, deposito, gitu kan. Nah, itu termasuk objek zakat atau tidak? Nah, ini belum saya jelaskan Pak, karena memang
ini ada di materi tentang fikih zakat klasik dan fikih zakat kontemporer. Nah ini materinya ya Pak, sudah saya buat tapi belum saya sampaikan. Oh, iya, iya. Insya Allah nanti kalau misalnya sudah masuk ke bab zakat, kita akan kaji secara mendalam. Karena memang butuh waktu yang agak panjang juga. Misalnya saya contoh seperti tadi, di awal saya katakan, ibu yang punya emas tapi bukan untuk simpanan, dipakai, itu ulama terjadi beda pendapat Pak. Ada sebagian ulama mengatakan tidak ada wajib zakatnya. Yang wajib zakat adalah emas simpanan saja. Karena syariah mengatakan alladzina yaknizuna zahab wa fiddah, emas yang disimpan, perak yang disimpan. Ya kalau yang dipakai nggak ada. Tapi ternyata ada dalam hadis riwayat Imam Daruqutni dalam kitab Bulughul Maram bahwasanya ada ya seorang wanita yang dia punya anak pakai emas, atau Aisyah pakai emas pada saat itu, tapi belum ditunaikan emasnya. Ya, dia pakai perhiasan tapi belum tunaikan. Kata Nabi, "Atulazuna zakata?" Sudah tunaikan zakatnya? Belum. Kata Nabi, "Hasbuki minan nar." Cukuplah emas itu yang akan membakar tanganmu di neraka nanti karena tidak dibayarkan zakatnya. Artinya, pembahasan zakat ini memang cukup panjang juga ya. Mungkin temanya seperti ini, Pak. Ya, zakat pertanian sehari pertemuan pertanian saja. Ya, emas sehari pertemuan emas. Jadi supaya kita lebih paham serta dalil-dalilnya bisa dikemukakan. Nah, tadi kalau saya di bagian harta itu hanya contoh yang ada di benak pikiran saya saja, ya. Makanya saya tidak bahas terlalu panjang karena itu hanya contoh yang memang kira-kira lebih cocok lah. Misalnya harta ini contohnya ini, harta ini contohnya ini. Karena memang pembahasan zakat agak cukup panjang juga. Nah, ini ya, Pak, saya sekitar 26 slide. Itu pun nah ini ya, ini benda-benda yang wajib dizakatinya ya, mana? Nah, ini harta yang wajib dizakat ini. Kayak emas, perak, zakat ternak, zakat pertanian, zakat tambang, zakat barang temuan, zakat dagang. Ini dikaji satu kali pertemuan, Pak, supaya kita lebih paham. Ada lagi yang di zaman dulu tidak ada, tapi hari ini ada. Zakat profesi, zakat asuransi, zakat hadiah, zakat kekayaan intelektual, haki, zakat investasi, zakat perusahaan, zakat bangunan produktif, zakat surat berharga, zakat deposito, giro, tabungan. Itu kan di zaman Nabi nggak dikenal istilahnya juga, Pak. Apakah ini ada zakatnya atau tidak? Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan tentang zakat ini. Kira-kira itu, Pak. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Zakat dan pajak ya. Iya. Ini seringkali menjadi pertanyaan. Kalau sebuah harta yang sudah dipajaki, seringkali beberapa orang mengatakan nggak usah dizakati lagi gitu. Ini Ya. sebetulnya kedudukannya seperti apa? Ingin penjelasannya, Ustaz. Ya, baik. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Saya pernah menulis satu artikel dulu ketika masih zaman kuliah, dulu diminta oleh dosen saya untuk memaparkan tentang problematika pajak ya ditinjau dari aspek syariah. Nanti kan implikasinya berbenturan dengan orang muslim itu ada kewajiban zakat, yaitu kewajiban yang sudah nasnya secara agama ada loh. Ya. Tapi di lain sisi juga dia sebagai warga negara yang wajib pajak. Ya. Nah, secara regulasi di kita ini sudah ada jalan keluar sebetulnya, Pak. Jadi bagi seseorang yang dia satu sisi punya kewajiban zakat terhadap agama, di satu sisi juga dia punya kewajiban pajak terhadap negara, maka regulasi kita sudah mengaturnya. Dengan cara apa? Kalau kita membuktikan, ya, misalnya kita sudah membayar zakat sebagai kewajiban kita kepada agama, maka nanti ada diskon atau pemotongan wajib zakat pajaknya, Pak. Nah, itu di undang-undang zakat dikatakan seperti itu. Namun dalam praktiknya, saya kurang tahu sebagai apa praktiknya. Namun dalam regulasi yang saya baca, itu kalau kita bisa membuktikan, misalnya kita membayar kepada lembaga zakat yang memang milik negara, misalnya seperti Badal Amil zakat. Nanti ketika kita ada kewajiban pajak, itu ada pemotongan pajak karena kita termasuk sudah membayar zakat. Jadi kira-kira di negara kita seperti itu, Pak. Tapi kalau kita bahas secara fikih, ini ulama berbeda pendapat. Nah, kalau kata ulama yang ekstrim, dia berpendapat seperti ini. Di dalam syariah itu kewajiban hanya zakat. Tidak ada kewajiban pajak. Sehingga tidak usah kita seorang membayar pajak kepada negara karena kewajiban kita adalah zakat. Maka dia menggunakan hadis la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dia tukang mungut pajak, gitu kan? Nah, ini ada hadisnya kan seperti itu kan?
Ya, nah, ini hadis ini bagaimana penafsirannya? Orang yang dia memungut pajak tidak akan masuk surga. Berarti lembaga pajak atau orang-orang yang dia bekerja di lembaga pajak misalnya, dia orang-orang yang masuk neraka semuanya. Apakah seperti itu? Nah, ini perlu pembahasan secara sanad hadisnya, matan hadisnya, syarah hadisnya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Oh, pajak seperti apa? Apakah pajak liar yang dimaksud oleh Nabi atau pajak yang diresmikan oleh negara? Nah, kemudian lagi ada pendapat yang lebih moderat, itu pendapat Syekh Qardawi. Dalam fikih zakatnya, Qardawi mengatakan memang kita ada kewajiban zakat kepada agama, tapi di lain sisi juga ada kewajiban pajak kepada pemerintah untuk kepentingan kita bersama yang disebut dengan istilahnya doribah. Nah, doribah ini apa? Yaitu pajak yang kita wajib bayarkan kepada negara untuk kepentingan bersama. Dan ini hasil istihad ulama hari ini disebut dengan istilahnya doribah. Bukankah di zaman Nabi juga ada istilah pajak? Walaupun objeknya kepada non-muslim seperti jizyah, kharaj, fai, ya, usyur dan lain sebagainya. Nah, buat saya secara pribadi, karena kita sudah diatur dan kita termasuk negara hukum, maka di negara kita sekarang itu bagi yang sudah membayar zakat tetap dia wajib pajak, tetapi nanti adanya pengurangan. Mekanisme perhitungannya saya kurang tahu, nanti bisa ditanyakan kepada lembaga atau institusi pajak. Kira-kira seperti itu yang saya pahami negara kita, Pak. Mudah-mudahan terjawab ya jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, sedikit pertanyaan yang lebih mendalui dari topik tentang wakaf. Iya. Jadi dalam wakaf, apakah muwakif itu harus kondisi masih ada, maksudnya hidup atau tidak? Misalnya ada anaknya mewakafkan untuk bapaknya, apakah itu bisa dianggap sebagai wakaf? Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang tabungan, Ustaz. Jadi ada allocated fund di mana keluarga itu menabung untuk keperluan pendidikan anak. Di situ ada tabungan di syariah yang tidak ada bank charges, tidak ada hasil investasi juga, atau namanya wadiah, saya kurang tahu, tapi apakah itu bisa juga menjadi objek pajak nanti, objek zakat nanti? Jazakallah khair. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan wakaf. Ya, mungkin wakif ya tadi, orang yang mewakafkannya ya Pak ya. Wakif ya. Ada dua pendapat ulama di sini. Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya boleh saja ahli waris anak keturunan itu dia mewakafkan harta benda mengatasnamakan ayah ibunya sudah wafat. Misalnya saya ya mewakafkan harta saya tapi atas nama ibu bapak saya yang sudah wafat. Ya, ini pendapat-pendapat hukumnya boleh dalam bab sedekah. Ya, jangan dalam bab sedekah, dalam bab haji dan bab saum itu ada hadis sahih, dua-duanya riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, bahwasanya ada badal haji. Ada badal saum juga. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang dia mati dan dia punya hutang saum, maka wajib atas ahli warisnya, anak keturunannya untuk membayarkan saum orang tuanya. Ini hadis Muslim. Dalam hadis Bukhari, Abu Dawud juga diterangkan adanya badal haji. Ketika ada seorang wanita jadi Juhainah, ya, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi nazaran an tuhajja, ya, walam famatas walam tuhajja, afa huji anha? Huji anha, kata Nabi. Ya Rasulullah, ibuku telah bernazar. Ya kalau sekarang bahasanya ya sudah bayar ONH segala macam, ya. Famatas, tapi keburu meninggal, belum sempat menunaikan ibadah haji. Apa huji anha? Saya sebagai ahli warisnya, saya sebagai anaknya, boleh menghajikan atas nama orang tua saya? Kata Nabi, huji anha, silakan hajikan orang tuamu yang sudah wafat. Artinya ada badal haji di sini. Walaupun ulama memberikan syarat di sini, bahwasanya yang boleh membadalkan haji pertama syaratnya harus ahli warisnya, nggak boleh orang lain. Saya misalnya sebagai ustadz atau kiai tidak bisa membadalkan haji orang lain, karena yang hadis itu adalah anaknya. Yang kedua, orang yang membadalkan itu harus sudah haji duluan. Ya, ini menunjukkan kata Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dalam bab sedekah pun termasuk wakaf, termasuk ke dalam bab sedekah. Karena Nabi mengatakan sedekatun jariyatun, sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Itu boleh mengatasnamakan orang tuanya. Nah, pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya hadis itu kan berbicara seluruh amal ibadah anak cucu Adam
itu semuanya terputus. Artinya kalau dia sudah meninggal, tidak ada lagi kewajiban syariah. Kenapa? Karena dia bukan subjek hukum lagi. Bahasa fikihnya, dia bukan mukallaf. Kalau orang sudah meninggal bukan mukallaf, sehingga tidak ada lagi kewajiban hukum apapun. Sholat, zakat, saum, haji, infak, sedekah, wakaf. Tidak ada lagi kewajiban untuk dia. Karena kewajiban hukum itu hanya bagi mukallaf yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak ada kewajiban hukum. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Nah, saya lebih cenderung bab sedekah ini masih ada ulama yang membolehkan. Kira-kira kita mengambil pendapat yang membolehkan. Ini pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat Syekh bin Baz dalam fatwanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi boleh saja ahli warisnya dia mewakafkan harta atas nama orang tuanya yang sudah wafat. Walaupun tadi saya katakan ada ulama yang memang tidak membolehkan pendapatnya, ya tidak boleh lah, orang sudah meninggal tidak ada kewajiban hukum apapun, ya. Karena kewajiban hukum itu bagi yang masih hidup. Kira-kira seperti itu. Pendapatnya saya lebih condong pendapat yang pertama dalam bab sedekah itu ya. Tapi kalau dalam bab selain sedekah itu ulama masih berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, ada dia pakai titipan wadiah untuk pendidikan atau edukasi anak-anaknya. Apakah dia termasuk wajib zakat? Iya, jawabannya karena dia termasuk, bukan investasi, dia termasuk kanzun simpanan, Pak. Seperti halnya tadi saya katakan ibu bapak yang punya emas nggak dipakai tapi sudah haul dan nisab, sudah tersimpan selama 1 tahun dan sudah sampai 85 gram emas. Ada kewajiban zakat. Pertanyaannya, apakah tabungan kita sudah haul 1 tahun? Apakah tabungan kita yang pakai akad wadiah itu sudah 85 gram emas? Ya kita konversikan dah, Sah. Misalnya begini, saya hitung saja supaya akurat. 1 gram emas sekarang berapa, Pak? Ibu yang lebih tahu, 1 gram emas berapa? Saya nggak pernah beli emas. Taruhlah 600.000 mungkin ya. Mungkin saja ini. Saya ini berandai aja. 600.000 kali 85. 51 juta. Artinya, kalau tadi tabungan kita sudah ada sekitar 51 juta dan sudah mengendap selama 1 tahun, walaupun itu untuk pendidikan anak kita sekolahnya masih lama gitu kan, itu hanya tabungan buat anak gitu kan, atau tabungan apapun gitu kan, tetap ada kewajiban zakatnya. Tapi syaratnya tadi sudah haul, sudah nisab, sudah mengendap 1 tahun, hitungan tahunnya hijriah bukan masehi, hitungan hijriah. Misal begini, 1 Syawal kemarin kita punya uang berapa? 51 juta, kita simpan di bank syariah pakai akad wadiah misalnya. Itu belum ada kewajibannya walaupun sudah nisab, karena belum haul. Nanti kalau sudah lewat 1 tahun berikutnya berdasarkan 1 Syawal tahun depan masih mengendap 51 juta, maka ada kewajiban zakatnya. Nah, termasuk juga tadi mau itu simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, giro yang sudah nisab, sudah haul, maka ada kewajiban zakat. Biasanya di bank syariah itu dia akan ditawari, Pak, apakah nanti akan debit otomatis, artinya oleh bank syariah akan otomatis terdebit. Berarti tadi 51 juta nih dikurangi 2,5%. 2,5% dari 51 juta adalah 1.275. Jadi kewajiban zakatnya adalah 1.275, otomatis akan debit oleh bank syariah. Atau nanti bank syariah akan memberikan opsi, apakah Bapak akan sendiri mengeluarkan zakatnya? Ya, saya misalnya mengeluarkan zakat sendiri, maka Bapak keluarkan saja secara pribadi. Kira-kira seperti itu, Pak, jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, Tad. Yang pertama, kalau untuk berlian itu dizakatkannya dinilai sebesar 85 gram emas itu. Iya. Itu saja. Satu lagi apa, Bu? Kenapa? Satu lagi apa pertanyaannya? Mengenai haji, Pak. Iya. Tad. Sekarang ini kan harus membayar dulu, menabung dulu ya. Oh, Tad, iya. ya. Nah, kemudian ada yang bilang kalau misalkan toh keburu meninggal, nggak apa-apa, udah niatnya udah haji kok, dia bilang gitu ya. Tapi kalau melihat tadi bahwa memang harus dihajikan dulu oleh anaknya, ya. Baik, itu saja, Bu. Ya. Ya. Baik. Makasih. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan berlian, al-lu'lu wal marjan atau sebagainya dalam bahasa Arab. Ulama mengatakan yang ada kewajiban itu ada az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Sekalipun intan, berlian, permata harganya lebih mahal daripada emas dan perak, tidak ada kewajiban zakatnya. Ya,
Karena yang ada kewajiban nasnya adalah innalladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, emas dan perak. Jadi berlian, intan, permata, diamond apa istilahnya, sekalipun harganya lebih mahal tidak ada kewajiban. Tapi kata ulama, tidak ada kewajiban zakat bukan berarti tidak ada kewajiban infak. Dia ada kewajiban namanya infak. Bedanya kalau zakat, ketentuan porsinya nominal sudah tentukan 2,5%. Kalau infak tidak ada. Mau dia 2,5%, mau dia 5%, mau dia 10%, tergantung dengan keimanan kita. Hati-hati ya di sini. Kalau kita punya kelebihan harta apapun itu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqu qulil afwa. Mereka bertanya pada Muhammad tentang harta yang wajib diinfakkan. Infak itu hukumnya wajib. Kata Allah al-af, yaitu harta yang melebihi dari kebutuhan pokok. Misalnya kita sekalipun misalnya tidak ada kewajiban dalam harta itu, tapi kita lebih hartanya, maka ada kewajiban infak namanya. Nah, infak itu tadi tidak ditentukan nominalnya berapa, ya kadarnya berapa, itu tergantung dengan keimanannya masing-masing. Sekalipun tadi berlian itu, menurut sebagian ulama tidak ada zakatnya karena tidak termasuk objek zakat. Yang ada objek zakat hanya zahab wal fiddah, emas dan perak. Tapi dia terkena kewajiban namanya infak. Ya, nah kalau infak itu ya silakan saja berapapun nominalnya sesuai dengan keimanan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan haji tadi, apakah orang yang sudah dia membayar ONH bahkan sudah lunas, seharusnya berangkat karena pandemi tertunda, qadarullahnya dia meninggal sebelum berangkat. Menurut ulama bahwasanya orang tersebut sudah tercatatkan dia mengerjakan ibadah haji dengan niatnya tersebut, insya Allah dia sudah tercatatkan. Ya, kata Nabi kan seperti itu, orang yang menhamma bil hasanah, siapa yang dia punya niatan, dia punya tujuan untuk melakukan ibadah haji, ya, tapi qadarullah aja keburu meninggal, maka dia sudah tercatat. Artinya tidak usah dia untuk dibadalkan oleh anaknya, oleh ahli warisnya, ya, karena sudah dicatatkan. Yang penting tadi sudah niatan untuk dia berhaji, ikhtiar itu sudah dia lakukan. Ya, dia membayar, dia mengikuti manasik dengan KBIH-nya gitu kan. Dia sudah lunasi ONH-nya gitu kan. Tapi qadarullah dia wafat. Ya, ini yang dilakukan oleh guru kami Tengku Hasbi As-Siddiqi, ya. Beliau ulama besar di Indonesia yang dari Aceh. Ketika beliau mau berangkat haji, itu kan dia wafat di pemondokan haji. Bayangkan, wafatnya di pemondokan haji artinya beberapa hari sebelum dia terbang ke Jeddah untuk melakukan ibadah haji. Dia wafat. Ya, mudah-mudahan ya ibadahnya sudah tercatatkan. Tapi bagi pendapat ulama yang kedua, karena ada hadis tadi, ada hadis mengatakan ya sudah badalkan saja. Oke, secara fikih badal haji mungkin ada ulama yang membolehkan karena hadisnya tadi jelas. Imam Bukhari meriwayatkan gitu kan. Kemudian Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis Syubrahmah. Tapi persoalannya, konsep badal haji ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Misal begini, orang tua saya sudah lunas semuanya, ya, tinggal berangkat. Tahun depan berangkat, keburu meninggal. Secara aturan haji di negara kita, saya sebagai anaknya tidak bisa menggantikan, Pak. Uang itu bisa saya ambil kalau saya mau berangkat, saya daftar dari awal lagi. Artinya konsep badal haji ini agak sulit diterapkan. Kecuali tadi, ya, antisipasi dengan apa? Ya udah ambil aja dana yang tadi orang tua saya sudah daftar karena keburu meninggal, ya sudah, saya daftar ulang lagi dari awal. Nah, itu masih mungkin, tapi waiting listnya kan sampai 20 tahun Kota Bandung ini. Mungkin atau tidak? Ya, kalau saya lebih condong terhadap pendapat yang pertama, dengan tidak menafikan pendapat yang tadi mengatakan ada badal haji, memang ada hadisnya. Ya, walaupun ini pun ya dalam mazhab Maliki dipertentangan. Kenapa? Ini panjang pembahasannya, kita akan bahas pada bab haji mungkin ya. Kalau saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Mudah-mudahan kalau misalnya ada saudara kita, orang tua kita, ya tetangga kita atau siapapun yang sudah melakukan persiapan haji, sudah lunas ONH-nya, qadarullah Allah wafatkan, ya, tapi dia sudah punya niat untuk berangkat haji, mudah-mudahan Allah catatkan dia sudah punya niat untuk berangkat haji. Bahkan kebalikannya, orang yang dia sudah mampu untuk berangkat haji, ya, tapi dia menunda-nunda kewajiban itu, dia mampu. Kata Nabi, mati dia seperti matinya Yahudi dan Nasrani. Artinya mati dalam keadaan kekufuran, na'udzubillah. Dia mampu. Bayangkan dia punya harta, tapi tidak berangkat haji.
Ya, dia tunda-tunda, nanti saja haji, atau saya masih muda ngapain haji, gitu kan? Dia mampu, dia mati kata Nabi, maka mati seperti matinya Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Kira-kira seperti itu Bu yang saya bisa jawab. Saya lebih condong terhadap pendapat yang pertama, artinya mudah-mudahan Allah sudah mencatatkan niat baik bagi calon jemaah haji yang qadarullah Allah wafatkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Insyaallah nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang teori kepemilikan dalam Islam. Nah, Islam bagaimana memandang tentang kepemilikan atau hak milik ini. Ya, karena di negara kita itu ada teori kepemilikan kapitalis, teori kepemilikan sosialis, teori kepemilikan campuran, teori kepemilikan Islam, bagaimana Islam memandang kepemilikan. Itu saja yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.